Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk alur dari program rekam medis, yang pertama itu ada di halaman home-nya. Jadi halaman pasien. Di sini terdapat menu beranda, profil, poli, jadwal dokter. Di sini juga ada reservasi, galeri, berita, dan kontak. Jadi kalau untuk mau melakukan reservasi diharapkan untuk login terlebih dahulu. Kalau misalnya belum punya akses login, maka diharuskan untuk melakukan pendaftaran. Kita anggap aja sudah punya akses login. Di sini kita akses sebagai Wita ya. Wita. Di sini Wita. Kita login. Nah, maka di sini akan login ya di halaman pasien atas nama Wita. Baru kita melakukan reservasi. Nah, reservasi di sini nanti kita di sini tanggalnya otomatis, jenisnya kita umum. Polinya di sini misalnya kita poli umum. Nah, kalau misalnya di klinik tersebut cuma ada satu poli, maka silakan hapus poli yang satunya lagi. Keluhannya apa? Misalnya mah gitu. Terus di sini kita masuk proses reservasi. Oke, kita masuk proses reservasi. Reservasi telah berhasil dibuat, silakan datang ke praktek dokter di tanggal 7 September 2022. Berarti di hari ini ya, karena reservasi yang hari ini diproses hari ini, maka dijadwalkan untuk hari ini. Kalau sudah, nanti tinggal masuk ke halaman admin. Nah, di halaman ini nanti ada galeri ya, galeri, berita, terus ada profil, poli, jadwal dokter, itu semuanya diinputkan melalui data admin. Nah, kita masuk ke data admin. Tadi sudah kita reservasi juga ya. Nah, untuk di sini tadi data profil, poli, jadwal dokter, galeri, berita itu nanti inputnya di admin. Inputnya di mana? Di master data. Di sini bisa kalian inputkan beritanya di sini, inputkan data dokternya di sini, inputkan data polinya di sini, inputkan jadwal dokternya di sini, inputkan galeri di sini, terus input profil di sini gitu kan. Untuk melihat pasien yang sudah melakukan pendaftaran, bisa lihat di data pasien. Nah, data pasien ini ada dua cara, bisa daftar melalui sini pendaftaran, juga bisa melakukan pendaftaran secara manual di admin di sini ya, tambah data. Bebas mau pilih cara yang mana. Oke, kalau tadi sudah inputin data berita, data jadwal, data dokter, data poli semuanya. Tadi kan sudah kita reservasi itu, jadi nanti masuk ke proses antrian. Nah, masuk ke proses antrian atas nama si Wita, antrian nomor 1 di sini tanggal 7 September. Kita proses pemeriksaan. Kalau sudah proses pemeriksaan di sini otomatis ya, otomatis ini otomatis. Jadi nggak perlu dipusingkan yang ini karena udah otomatis diambil daripada saat reservasi. Terus di sini kita pilih nih mau ke dokter mana. Nah, yang untuk yang kayak gini nih dihapus saja. Kalau ini kan datanya masih data fake nih, data sembarang, jadi dihapus saja. Ini barusan saya inputkan satu lagi dokter, namanya Dokter Ayu Puspita. Misalnya kita mau ke Dokter Ayu Puspita. Di sini keluhannya mah juga otomatis. Nah, nanti tinggal diproses nih sama si admin. Sudah ditentuin dokternya, baru diproses. Kalau sudah masuk ke data admin, di sini sudah masuk ya ke data pemeriksaan. Nah, di sini nanti masuknya ke halaman terakhir kalau nggak salah ya. Halaman pack ketiga ini Wita, di sini mah. Nah, ini masih kosong karena ini belum diisi sama dokter. Nah, ini nanti terisi kalau misalnya dokter sudah mengisi. Nah, diagnosa, hasil pemeriksaan, tindakan, resep ini nanti diisi sama si dokter. Nanti tinggal disesuaikan aja atau dikonfirmasi aja sama dokter. Ini sudah kita konfirmasi, nanti selanjutnya login ke halaman dokternya. Di halaman dokternya di sini kita login dulu. Di sini halaman admin, di sini halaman dokter ya. Kita login dokter, nanti di sini dokter. Nah, di sini dokternya tadi saya inputkan atas nama Ayu. Harus ingat username dan passwordnya. Oke, kalau sudah, nanti di sini ada halaman untuk pemeriksaan. Tadi kan antrian kan sudah diproses sama admin tadi.
Terus dokter tinggal melanjutkan data pemeriksaan. Nah, nanti di sini muncul nih dari antrian ke menu pemeriksaan yang ada di dokter. Nah, di sini dokter tugasnya untuk ngisi apa? Diagnosa, hasil pemeriksaan, tindakan pemeriksaan sama resep. Nah, kalau misalnya sudah tinggal klik periksa. Kalau sudah klik periksa, ini juga jangan dipusingkan, ini sudah otomatis. Jangan diubah lagi atau karena sudah otomatis dari alur sebelumnya. Di sini juga udah otomatis. Diagnosanya apa misalnya? Asam lambung. Terus oke, kalau sudah hasil pemeriksaannya apa misalnya asam lambung akut gitu. Di sini tindakan pemeriksaannya di sini cuman rawat jalan. Resepnya misalnya 1 apa, 2 apa misalnya, 2 apa, terus 3 apa, 4 apa, terus 5 apa. Ini resep obatnya ya. Nah, kalau sudah nanti tinggal proses. Sudah diisi sama dokternya, nanti pemeriksaan selesai, terus nanti masuk ke data rekam medis. Nah, nanti masuk ke data rekam medis. Nah, rekam medis itu adalah hasil dari pemeriksaan yang telah diinputkan sama dokter setelah melakukan pemeriksaan, baru nanti diinputkan data-data yang tadi. Nah, nanti masuk ke data mana? Masuk ke data rekam medis. Kita lihat di sini rekam medisnya ke poin terakhir tuh biasanya. Nah, masuk ke data rekam medis. Nah, Dr. Ayu Purwasista, sini atas nama Wita, rekam medisnya di sini. Jadi masuk ke data rekam medis untuk pemeriksaan tersebut. Nah, kalau sudah, nanti login lagi ke admin. Kan ini login dokter, ini login admin. Nah, nanti masuk ke menu pembayaran. Nah, menu pembayaran nanti di sini kita lihat nanti muncul atas nama si Wita nih tadi, Wita dari Dr. Ayu Puspita. Nanti di sini statusnya belum lunas. Jadi kalau bisa setelah melakukan proses pemeriksaan semuanya dikasih status lunas ya. Jadi kalau ngetes itu sampai selesai, jangan nanggung. Karena di sini statusnya banyak yang nggak terisi jadinya. Nah, jadi proses pembayaran atas nama Wita tadi. Kalau sudah di sini tinggal otomatis juga, nggak usah dipusingkan, nggak udah dipilih lagi. Nah, baru di sini inputkan total pembayaran berdasarkan data resep yang sudah diinputkan. Nah, kalau melihat data pemeriksaan tadi bisa, kalau misalnya si admin mau lihat data pemeriksaan tadi, tinggal lihat di sini. Misalnya tinggal di sini, admin mau lihat nih tadi dokternya ngasih resep apa sih, misalnya resep ini dan ini. Baru nanti masuk ke halaman pembayaran. Kalau sudah, nanti tinggal masuk ke halaman terakhir. Nah, nanti proses pembayarannya di sini. Tadi kan sudah tahu nih obatnya itu dan ini gitu kan. Misalnya total pembayarannya 285.000. Nah, di sini keterangan pembayarannya lunas atau cash gitu ya. Misalnya. Terus di sini statusnya diubah jadi lunas biar datanya itu sudah keterangannya enak dilihatnya, sudah banyak yang lunas. Jadi kalau misalnya kita lihat datanya, nah di sini berubah menjadi detail pembayarannya sudah hilang karena statusnya sudah melakukan pembayaran. Dan di sini statusnya lunas, jumlahnya juga sudah terisi, lunasnya juga sudah terisi. Kalau kayak gini kan belum banyak yang diselesaikan nih. Jadi tombol pembayarannya pada muncul. Nah, juga nanti tinggal masuk ke laporan terakhir. Laporan apa? Laporan data rekam medis, laporan data pemeriksaan. Di sini ada laporan dari admin sampai rekam medis. Ini tergantung dari tabel-tabel. Ada yang di-input, berarti ada yang outputnya. Berarti ada input, ada juga outputnya. Outputnya di sini. Misalnya rekam medis atau kita mau lihat dari hasil pemeriksaan tadi, misalnya pemeriksaan. Kalau misalnya kita lihat laporan pemeriksaan di sini, nanti kita bisa
cetak keseluruhan, cetak berdasarkan filter, atau cetak berdasarkan tanggal dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal 31. Silakan pilih tanggalnya di sini. Mau diekspor ke Excel juga boleh, tinggal ekspor ke Excel, nanti otomatis akan terdownload datanya. Kalau ekspor yang ini berarti download datanya keseluruhan, kalau ekspor yang ini berarti nanti ekspor berdasarkan filter yang mana. Kalau misalnya ekspor yang ini berarti ekspor berdasarkan tanggal yang kita pilih. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi ikuti aja rule-nya dari halaman pengguna atau pasien, nanti masuk ke admin. Sudah masuk ke admin, nanti dikonfirmasi pemeriksaan sama dokter. Kalau sudah masuk ke dokter, nanti kembali lagi ke admin untuk melakukan proses pembayaran dan melihat laporan lainnya. Oke, sekian dari saya penjelasan dari aplikasi rekam medis pada klinik. Semoga memberikan pencerahan alur dari programnya. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak videonya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.